Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau berhenti sejenak lalu bertanya kepada dirimu sendiri, mengapa aku hidup? Bukan tentang pekerjaan, bukan tentang sekolah, bukan tentang uang, tapi mengapa aku benar-benar di dunia ini? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya menentukan arah seluruh hidup seseorang. Manusia telah menghabiskan ribuan tahun untuk mencari jawaban. Ada yang percaya bahwa hidup hanyalah kebetulan. Ada yang mengatakan bahwa hidup hanyalah kebahagiaan. Ada pula yang menganggap hidup tidak memiliki makna sama sekali. Namun, jika hidup memang tidak memiliki tujuan, mengapa manusia terus mencari makna? Mengapa hati selalu merasa ada sesuatu yang kurang dalam harta, jabatan, dan mungkin karena manusia memang diciptakan bukan hanya untuk hidup, tapi untuk mengetahui mengapa lalu muncul pertanyaan berikutnya. Jika memang ada tujuan hidup, siapa yang akan menentukan? Apakah manusia atau justru mencipta manusia sendiri? Bayangkan mau membeli sebuah mesin yang sangat rumit. Ketika mesin itu mengalami masalah, pada siapa menghamilkannya? Pada orang yang lagi jalan atau pada orang yang merancang mesin tersebut? Jawabannya tentu pada pembuatnya. Logika yang sama berlaku pada manusia. Jika manusia diciptakan, maka yang paling mengetahui tujuan hidup manusia adalah Sang Pencipta. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Sang Pencipta benar-benar ada? Lihatlah alam semesta. Matahari terbit dengan keteraturan yang luar biasa. Bumi mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat presisi. Jantung manusia berdetak tanpa kita sadari. Udara memiliki komposisi yang tepat untuk kehidupan. Air memiliki sifat yang memungkinkan semua makhluk hidup bertahan. Semakin dalam ilmu pengetahuan berkembang, semakin banyak keteraturan yang ditemukan. Keteraturan selalu menunjukkan adanya perancang. Tidak ada orang yang menemukan sebuah jam tangan di tengah gurun lalu berkata, jam ini pasti terbentuk dengan sendirinya. Tidak ada yang melihat sebuah buku lalu berkata, huruf-hurufnya tersusun sendiri. Semakin rumit sebuah sistem, semakin jelas bahwa ada kecerdasan di baliknya. Maka, mengapa alam semesta yang jauh lebih kompleks justru dianggap muncul tanpa sebab? Islam mengajarkan bahwa seluruh alam ini memiliki satu pencipta. Dialah Allah. Dia tidak diciptakan. Dia tidak membutuhkan siapapun. Dia tidak bergantung pada makhluknya. Dan seluruh makhluk bergantung padanya. Konsep ini begitu sederhana sekaligus sangat kuat. Satu Tuhan, satu pencipta, satu pengatur alam semesta, tidak ada sekutu, tidak ada anak. Tidak ada orang yang berubah menjadi Tuhan, dan tidak ada Tuhan yang berubah menjadi manusia. Ketika seseorang memahami konsep tauhid, dia akan menyadari bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Namun, disinilah muncul pertanyaan penting. Jika Allah memang menciptakan manusia, bagaimana manusia mengetahui apa yang Allah inginkan? Islam menjawab itu melalui wahyu. Panjang sejarah, Allah mengutus para nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, dan akhirnya hingga Nabi Muhammad SAW. Yang menarik adalah Islam tidak menganggap nabi-nabi sebelumnya sebagai tokoh agama yang berbeda. Islam justru mewajibkan umatnya untuk beriman kepada seluruh nabi tersebut. Pesan mereka pada dasarnya sama. Sembahlah Allah semata. Jauhi penyembahan kepada makhluk. Berbuat baik kepada sesama. Hiduplah dengan penuh kejujuran dan keadilan. Lalu, mengapa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi terakhir? Karena menurut Islam, beliau membawa wahyu terakhir yang berlaku untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Wahyu itu adalah Al-Quran. Selama lebih dari 14 abad, Al-Quran dibaca setiap hari oleh jutaan manusia, dihafalkan oleh anak-anak, dipelajari oleh para ulama, diteliti oleh para ilmuwan. Tidak hanya satu negara, tidak hanya satu bahasa, tapi di seluruh dunia. Salah satu hal yang menarik adalah tentang Al-Quran sendiri. Al-Quran tidak meminta manusia untuk mempercayai secara buta. Sebaliknya, Al-Quran berkali-kali mengajak manusia berpikir, mengamati langit, mengamati bumi, menggunakan akal menentukan kehidupan. Islam tidak pernah memusuhi ilmu pengetahuan.
Justru banyak ilmuwan besar dalam sejarah Islam mendorong meneliti alam karena mereka percaya bahwa mempelajari ciptaan Allah adalah bagian dari mengenal kebesarannya. Tapi Islam bukan sekedar kumpulan argumen. Islam adalah cara hidup. Bayangkan sebuah masyarakat yang setiap anggotanya jujur, tidak ada korupsi, tidak ada riba yang menindas, tidak ada kebohongan dalam perdagangan. Orang kaya membantu yang miskin, tetangga saling peduli, anak menghormati orang tua mendidik anak dan kasih sayang. Pemimpin berlaku adil, dan itulah nilai-nilai yang diajarkan Islam. Karena menurut Islam lebih dari 14 abad akan dibaca setiap permukaan manusia, dan Al-Quran berkali-kali mengajarkan manusia berpikir. Justru banyak ilmuwan besar dalam sejarah Islam terdorong menjadi Allah karena mereka percaya bahwa ciptaan Allah yang bagian dari kebesaran. Karena Islam mengajarkan siapa pencipta kita, mengapa kita hidup, bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan, apa yang akan terjadi setelah kematian, dan kemana tujuan akhir perjalanan manusia. Jika semua itu benar, maka tidak ada keputusan yang lebih penting daripada mengenal Allah dan mengikuti petunjuknya. Sebab harta akan ditinggalkan, jabatan akan berakhir, tubuh akan kembali menjadi tanah. Namun amal, iman, dan hubungan kita dengan Allah akan terus menyertai kehidupan yang tidak pernah berakhir. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang terus mencari kebenaran dengan hati yang jujur, akal yang terbuka, dan kerendahan hati untuk menerima petunjuk ketika ia datang. Karena pencarian terbesar dalam hidup bukan mencari kebebasan, melainkan mencari kebenaran. Dan semoga Allah membimbing setiap langkah kita menuju jalan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.